Selamat sore, saya IBD Ananda Wijaya Mandragiri dari kelas Hukum Administrasi Negara kelas R1 berkenan untuk memaparkan kesalahan dalam kebijakan pemerintah dan apakah kebijakan tersebut dapat digugat atau tidak dapat digugat, dan apabila dapat digugat, apa dasar hukumnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan perbuatan pemerintah. Apa itu perbuatan pemerintah? Perbuatan pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Perbuatan pemerintah itu sendiri dibagi menjadi dua, yakni perbuatan hukum dan perbuatan fakta. Perbuatan fakta adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang tentunya tidak memiliki akibat hukum. Sedangkan perbuatan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang tentunya memiliki akibat hukum. Perbuatan pemerintah berdasarkan hukum ini dapat digolongkan menjadi dua, yakni golongan privat dan golongan perbuatan privat atau golongan perbuatan publik atau perbuatan hukum publik. Perbuatan pemerintah dalam hukum privat adalah di mana penguasa mengadakan hubungan hukum berdasarkan hukum privat. Contohnya adalah pengusuran mobil dinas dengan perjanjian pembayaran melalui kredit kepada sebuah dealer mobil. Kemudian contoh lainnya yakni pembangunan sebuah bendungan yang ada di salah satu kota saya ini di Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gunung Sari. Kemudian untuk perbuatan pemerintah berdasarkan hukum publik dibagi menjadi dua, yakni perbuatan hukum bersegi dua dan perbuatan hukum bersegi satu. Perbuatan hukum bersegi dua yaitu adanya dua kehendak atau kemauan yang terikat, misalnya dalam perjanjian atau kontrak kerja. Sedangkan perbuatan hukum bersegi satu yaitu perbuatan yang dilakukan atas kehendak dari satu pihak, yaitu perbuatan dari pemerintah itu sendiri. Dalam video kali ini saya juga akan menjelaskan kesalahan dalam kebijakan pemerintah dan apakah kebijakan itu dapat digugat atau tidak. Saya akan mengambil kasus dari perbuatan pemerintah dalam hukum privat. Dalam hal ini adalah pembangunan bendungan daerah Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Pembangunan bendungan tersebut dianggap sebagai kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat banyak dan dapat digugat secara perdata karena merugikan orang banyak. Yang menjadi dasar hukum mengapa dapat digugat adalah karena pembangunan bendungan ini dapat digugat menggunakan gugatan class action, yang artinya suatu tata cara pengajuan gugatan di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang dengan jumlah banyak yang tentunya memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud. Nah, tentu saja kebijakan dalam hal ini pembangunan tersebut dapat digugat. Ditambah lagi terdapat dua dasar hukum gugatan class action, yakni Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tentunya dalam kasus ini digunakannya Undang-Undang Lingkungan Hidup. Jadi dalam Pasal 91 Undang-Undang Lingkungan Hidup dikenal dengan perwakilan kelompok atau class action, yang mana masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau class action untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Tujuan gugatan perwakilan kelompok atau gugatan class action dalam lingkungan hidup diharapkan sebagai salah satu cara untuk menimbulkan efek jerah dan meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan terkait pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian untuk contoh perbuatan pemerintah dalam hukum publik, yakni dapat dilihat pada masalah pengadaan barang dan jasa oleh satuan perangkat kerja daerah, namun dalam kenyataannya terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa setelah disurvei oleh tim inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan atau BPKP, maka pejabat membuat komitmen dapat dituntut dalam hukum pidana, dapat dituntut di ranah pemidanaan karena terjadi penyelewengan kekuasaan. Dalam hal penyelewengan keuangan yang berindikasi memperkaya diri sendiri, nah yang menjadi dasar mengapa pejabat yang bersangkutan dapat digugat secara pidana adalah Pasal 33 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait dengan tipikor tindak pidana korupsi. Kemudian untuk contoh lainnya seperti seorang PNS yang ditunda kenaikan pangkatnya karena
kenapa tidak diberikan somasi terlebih dahulu, seperti misalnya diberikan teguran, diberikan surat peringatan atau lain hal sebagainya. Nah tentunya tindakan ini bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam hal ini asas keseimbangan, yang mana asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman pejabat dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Sebagai tambahan terkait dengan masalah ini, tentunya dapat digugat di pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tata usaha negara akan menguji SK penundaan kenaikan pangkat tersebut apakah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, apabila bertentangan, maka SK tersebut akan dibatalkan. Baik, sekian dari pemaparan argumen saya. Apabila terjadi kesalahan kata baik yang sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Semoga video kali ini bisa memberikan kontribusi positif bagi kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.